Selamat sore pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada. Bertemu kembali di Bincang Sehat bersama dengan Agarilus. Dan kali ini saya Arif Prastawa akan hadir bersama narasumber kita praktisi kesehatan, Abah Fauzi. Selamat sore, Abah. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Dan kami informasikan juga untuk pemirsa yang ada dimanapun Anda berada saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan siaran radio dari Mutiara Berlian dan juga bisa disimak di channel kita di Agarilus Series dan juga Agarilus Official. Dan hari ini kita masih di tema yang hangatnya ini tentang maraknya kaitannya dengan kasus yang viral di Indonesia tentang gagal ginjal yang terjadi pada anak-anak. Dan sore ini kita langsung saja ngobrol bareng bersama dengan Abah. Halo Abah, selamat sore. Selamat sore. Ini apa tambah fresh, tambah segar. Amin. Salam sehat luar biasa, Abah ya. Amin, amin. Baik, Abah. Langsung kita ke materi hari ini. Saat ini kita memang sedang dihadapkan dengan kasus yang terjadi pada anak-anak, yakni gagal ginjal yang secara nilai, secara jumlah itu sangat signifikan sekali. Nah, menyikapi yang seperti ini gimana ya, Abah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hostnya Mas Arya, tapi saya harus menyapa dulu teman-teman yang di lapangan ini. Betul sekali. Mas Arya kan karena nggak hafal kan, kalau saya hafal gitu ya. Oh iya, pantun. Bukan, pantunnya nanti Mas Arya aja nggak apa-apa. Ya? Saya menyapa teman-teman yang di lapangan, mulai dari Padang, ada Painan FM, kemudian ada di Batara FM di Riau ya. Di Riau juga bisa ada Batara FM, mendengarkan. kemudian Kandis FM, juga ada Pratama FM di Siak ya. Baik. Di Siak. Kemudian kita sapa juga sebelum kita menjelaskan ini harus kita sapa dulu lah. Mudah-mudahan disiarkan benar ya dari Bangka, Pangkal Pinang ada Ramama FM, Pak Ferry di sana ada di Tugomulyo ada Inovasi FM, RGB, Fani FM, juga mungkin Bang Fahrul yang di Pagar Alam, ada Pagar Alam FM, dan di ujung Jambi kita hadir ada juga. Sido Mukti FM di Tanjung Jabung yang waduh, Tanjung Jabung luar biasa. Juga di Lubuk Linggau dengan Pak Rudi, Lubuk Linggau FM. Kemudian di Kalimantan teman-teman selamat sore juga Radio M, juga Radio Amandit di Kandangan juga. Kemudian juga teman-teman mungkin di Tuban, juga di Tulungagung, Liur FM dan Srikandi FM, juga ada yang ada di Bondowoso, Situbondo Bondowoso ya. Itu Bondowoso bener ya, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Ada apa kemarin itu namanya, Mutiara FM ya. Baik. Dan beberapa radio-radio yang lain yang bergabung di Mutiara dan Grup. Lampung juga belum disebut. Waduh, Lampung. Trirama. Selamat sore Lampung. Ada Trirama, ada Inovasi, ada Kanza. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan kali ini masih membahas masalah ginjal ya. Betul sekali. Masya Allah, fenomena ini yang ada saat kasusnya ini. di Indonesia angkanya, waduh, ini kalau dilihat dari angkanya sudah banyak sekali. Iya. Sebetulnya mungkin kalau nggak ada kasus di Gambia itu mungkin di sini nggak terlalu waspada mungkin ya. Betul, kurang karena, terdeteksi iya, mungkin ya, Pak ya. Karena sebetulnya obat-obat yang ada ini sebetulnya kan juga sudah lama ya, sudah lama. Kemudian tentunya ini memang ada kandungan zat-zat kimianya. Zat-zat kimia, ada di diethylene dan ethylene glycol ini. Alhamdulillah. Yang obat kita ini pakainya propilen glikol yang mana ini memang harganya agak mahal dan memang untuk obat gitu ya. Untuk jenis pengobatan. Iya, jenis pengobatan ini berbeda. Kalau mereka yang dicurigai adalah diethylene glikol dan ethylene glikol ini yang mengandung itu memang ini diwaspadai atau istilahnya diduga ya. Atau diduga dan banyak ditarik. Namun istilahnya kan Mutiara Bian Group tetap memberikan solusi, bagaimana anak-anak kita juga dan orang-orang dewasa yang sudah
mengena masalah ginjal ini bisa teratasi. Fokusnya pada solusinya bahkan bukan pada masalahnya ya. Tentu masalah sudah terjadi, kemudian bahkan justru orang-orang dewasa ini harus juga lebih waspada. Karena kalau ada kerusakan ginjal, kalau anak-anak biasanya kan kerusakan ginjal akut ya. Jadi ini memang tidak fungsinya ginjal karena mungkin diduga ada masalah etilen dan dietilen glikol ini. Dan yang menjadi masalah kan kalau sudah kena masalah ginjal akut, gagal ginjal akut, bisa juga suatu saat nanti bisa juga gagal ginjal yang kronis, yang artinya permanen gitu ya. Levelnya jauh lebih tinggi ya? Lebih berat lagi. Kalau sudah dewasa biasanya ada masalah dengan gagal ginjal, akhirnya kan harus cuci darah. Betul. Ya, kalau masih anak-anak mungkin, kalau masih ketolong ya mungkin masih bisa melanjutkan hidup, tapi ya banyak juga yang akhirnya gagal juga gitu ya. Oke. Dan justru dengan herbal-herbal kita ini insya Allah memberikan solusi, ya kan, memberikan solusi. Karena penyakit ginjal ini bukan hanya, kita bahas ginjal bukan hanya fokus pada gagal ginjal akut saja gitu ya. Jadi masih banyak yang lainnya ya Pak ya? Iya, Faktor-faktor jadi lain. mulai dari kalau kita bahas orang-orang dewasa, kalau anak-anak kecil kan mungkin kita untuk lebih ke preventif ya, lebih ke pencegahan. Namun bagi orang-orang dewasa ini kasusnya sangat banyak, mulai dari ISK, infeksi saluran kemih, kemudian batu ginjal, kemudian yang lain-lain yang menyebabkan masalah, ya kan, menyebabkan masalah mungkin menjadikan masalah darah tinggi, menyebabkan masalah kolesterol dan dengan berbagai gejalanya. Nah, ini fokus kita pada solusinya bagaimana? Karena kan kalau anak-anak ya tentunya kita untuk pencegahannya kita gunakan dengan Agarylus drop yang ini ya. Yang ini Agarylus drop ini untuk pencegahannya. Nanti anak-anak rata-rata di bawah di atas 2 tahun lah kita sarankan ya. Jadi sudah boleh mengkonsumsi. Iya. Walaupun pada prakteknya sebetulnya anak saya sendiri umur 8 bulan sudah saya kasih, tapi dengan dosis yang kecil ya. Hanya 1 sampai 3 tetes saja. Ya. Tapi kalau sudah 2 tahun di atas mungkin bisa sampai 7 tetes lah, 7 tetes sampai 10 tetes tidak ada masalah. Begitu Mas. Kemudian Agarylus drop kan fungsi utamanya adalah untuk regenerasi sel ya. Regenerasi sel. Kemudian kalau untuk kasus-kasus yang bersifat kronis ya kan, walaupun bukan hanya gagal ginjal ya, nah, kan ada di situ salah satunya ada infeksi ginjal, ISK namanya, infeksi saluran kemih. Ini biasanya kalau orang dulu namanya anyang-anyangan awalnya. Berarti ya kan? Anyang-anyangan kalau orang Jawa bilang dulu obatnya di tali jerami itu ya. Anyang-anyangan kan? Lah, baik. Ya di tali kakinya, di tali kanan macam-macam, tapi itu nggak memberikan solusi sebetulnya. Karena itu terjadi peradangan dan itu awal daripada infeksi saluran kemih, ya kan. Kadang-kadang mohon maaf, biasa laki-laki nih, kalau wanita biasanya agak jarang. Ada tapi agak jarang ya kan. Ada tapi agak jarang, biasanya laki-laki kadang waktu mau buang air kecil, mau pipis gitu, bolak-balik ke mau pipis. Tapi ketika mau pipis rasanya sakit sekali, panas dan nyeri begitu ya. Ini termasuk salah satu awal dari ISK atau infeksi saluran kemih. Dan alhamdulillah kita mempunyai produk-produk yang unggulan yang mengatasi itu. Insya Allah dengan kalau hanya anyang-anyangan dengan Proren ini sudah cukup ini dengan kalau dewasa ya. Proren ini kan proteksi renal ya. Di proteksi renal itu artinya proteksi ginjal. Mulai dari preventifnya untuk pencegahan sekaligus juga untuk kuratifnya, untuk pengobatan begitu ya. Untuk pengobatan tentunya di sini membantu pengobatan, membantu penyembuhan. Begitu ya. Dengan dosis kalau untuk preventif cukup 3x1, tapi kalau untuk pengobatan 3x2 kapsul.
Nah, begitu. Oke, Itu, Mas. ini mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sudah terindikasi penyakit ginjal dan mengkonsumsi obat dari dokter. Apakah masih aman mengkonsumsi produk dari Agarius ini, Bu? Yang penting tidak bersamaan, tidak ya, bersamaan. Jaraknya mungkin sekitar 1 jam lah ya, 1 jam. Lebih bagus kalau saran saya. Kalau obat dokter diminum setelah makan, kalau produk kita lebih bagus diminum sebelum makan. Sebelum makan. Betul. Ya. Dan mungkin juga pemirsa yang ada di rumah, kita juga nanti setelah ini akan membuka line telepon kita untuk bisa berinteraktif, menanyakan seputar tema kita hari ini, yakni seputar masalah penyakit ginjal, penyebab, dan juga mungkin produk yang cocok untuk pemirsa yang ada di rumah. Boleh di line interaksi di 0822 33000047. Baik, nanti jika akan kita langsung ngobrol dengan Abah tentunya. Ya, Abah, kalau kita kembali ke kasus penyakit ginjal ini, anak dan dewasa ini pastinya lebih akan menyerang yang mana nih, Bah? Anak-anak atau ke orang dewasa? Makanya pola hidup. Gini, jadi walaupun makanya anak-anak pun mengapa bisa juga kena gagal ginjal ini kan, kalau kasus yang diduga sekarang ini kan masalah glikol ya, masalah kasus bahan kimianya itu ya. Benar-benar. Cuman sebetulnya ini tergantung lifestyle. Jadi anak-anak pun bisa gagal ginjal kronis loh ya, karena pola makan, mungkin sering makan ciki-ciki yang terlalu banyak, atau snack-snack yang ada bumbu kimianya, mie rebus, mie instan yang banyak bumbunya, itu sebetulnya sangat berbahaya sekali kalau terlalu banyak ya. Ada kadar natrium, sodium, itu kan memperberat ya kerja ginjal sebetulnya, karena fungsi ginjal kita adalah fungsinya kan untuk menyaring ya. Betul. Menyaring darah kita dengan makanan, darah, kemudian minuman yang masuk dalam tubuh, semua disaring di situ. Dan ketika menyaringnya ini benar dan sehat, pasti berhasil. Yang sebagian dibuang melalui urin, sebagian dibuang melalui buang air besar, ya kan. Tapi kalau tidak berhasil, ini kan akan menjadi sampah dalam darah. Betul. Ya kan. Makanya kalau kita perhatikan, boleh juga kita perhatikan anak-anak kita dan juga kita sendiri yang dewasa mungkin kita lihat urin kita setiap hari. Bisa terindikasi dari warna urin. Kalau warna urin kita itu warnanya keluarnya cenderung coklat gelap, dipastikan kita kekurangan minum, kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan. Kebutuhan, jangan sampai kita dehidrasi tentunya, ya kan. Kebutuhan cairan tubuh kita terutama dengan air putih minimal kan berat badan kali 30 mili ya. Jadi bukan hanya 2 liter, mungkin kalau orangnya kurus ya kurang dari 2 liter enggak apa-apa, tapi kalau orangnya mungkin berat badannya 70 kali 30 mili berarti sekitar 2 liter, 1. Atau kalau berat badannya di situ 90 ya berarti kan hampir 3 liter gitu, 2,7 sekian gitu kan. Jadi itu, jadi kebutuhan ini yang harus diperhatikan sekali untuk maintenance ya, untuk maintenance. Kalau warnanya bening, kita pipis warnanya bening lah, cenderung aman. Apalagi kalau sudah keruh, terus ada kristal-kristal seperti ada batu-batu kecil, warnanya putih. Nah ini kan. Itu indikasi apa tuh, Mas? Indikasi di situ ada apa namanya? Ada masalah di ada batu salat namanya ya. Ya, yang di situ kristal calon batu ginjal. Calon batu ginjal. Dan mungkin bisa juga itu mengendap di ginjal atau di saluran kemih atau di kandung kemih. Nah, itu makanya kalau sudah seperti itu harus minumnya banyak. Kemudian kalau ingin bersih ya minum Proren ini. Begitu. Oke, baik. Nah, mungkin pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah baru bergabung bersama dengan channel kita. Kita kali ini di pembahasan yakni seputar penyakit ginjal yang mungkin di Indonesia saat ini sedang banyak dibicarakan. Dan nantinya kita juga akan mengundang salah satu
bukan pasien ya, kalau bilang apa ya dok ya? Mantan pasien. Mantan pasien yang sudah terindikasi mantan pengguna yang sudah sembuh kan? Sudah sembuh berarti ya. Iya, di segmen berikutnya. Dan kita juga akan kembali untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya ingatkan lagi untuk bisa berinteraktif di line telepon kita di 0822 330 047. Kami tunggu untuk langsung menghubungi kami di channel telepon yang sudah kami sebut tadi untuk langsung menanyakan bersama dengan narasumber kita, Abah Fauzi. Luar biasa sekali. Seperti janji saya tadi, kita akan menghadirkan mantan pasien dalam tanda kutip yang pernah didiagnosa mengalami penyakit ginjal. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore. Aduh, dengan Ibu siapa nih, cantik sekali? Saya dengan Listia, terima kasih. Oke, Bu Listia. Ini kalau boleh saya tebak umurnya sekitar 20-an ya, Bu ya? Betul, 20 lebihnya. 20 lebih ya. Baik, sehat Ibu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, nah Ibu kita undang di sini untuk bisa langsung bercerita kepada pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah. Mungkin awal-awal gejala mengalami sakit ginjalnya seperti apa, dan mungkin ya keluh kesahnya waktu itu bisa diceritakan untuk pemirsa dan juga pendengar. Monggo Ibu. Ya, berbagi adalah sesuatu yang mensyukuri kita ya. Baik. Apalagi berbagi kesehatan. Nah. Iya. Itu merupakan suatu bentuk kebahagiaan bagi kita, apalagi mereka bisa tahu solusinya. Betul. Gitu ya. Ini pengalaman saya ketika waktu itu saya awalnya perut saya tuh sakit, rasanya sakit, megah, sampai Begah apa megah? begah Saking ya, begahnya jadi Bembeng megah ya, Bu, pokoknya. ya. bembeng gitu ya. Baik. Iya, sampai saya mungkin sekitar Berapa lama 3 hari itu nggak 3 bisa hari. tidur. Oke, gejala awalnya ya. Gejala awal, dan katanya sih ini asam lambung. Akhirnya saya KO juga. Setelah saya diperiksa, tensi saya drop turun sampai 50. 50. 50. Waduh, ini rasanya Jadi nggak karuan saya ya, Bu, ya? udah nggak karuan sekali, lemas, udah langsung saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya di rumah sakit, alhamdulillah bisa ditangani, dan waktu itu ketika dicek itu keratin saya itu sampai 7. Keratin sampai Iya. 7 loh. Padahal normalnya berapa ya? 1 ya. Iya. Ini sudah yang ditampilkan, mungkin sudah ditampilkan itu. Ini yang bawa Ibu ini ya berarti ya? Ya. Oke, ini Oke. data dari Ibu. Oke, mungkin aku bisa langsung menambahkan atau kita lihat data dulu Iya, yang nilai dari Ibu rujukan ya. yang Oke. yang normal itu kan 0,5 sampai 1 ya. Iya. Yang itu yang sampai normal 7 ya. ya. Satu, sampai saya 7. sampai 7. Apa yang Bu rasakan saat itu, Bu? Badan lemas, terutama perut ya. Iya. Kemudian setelah dokternya juga sampai kaget, loh sampai 7. Saya tuh ada saudara yang mengatakan, loh kalau 7 itu mestinya harus sudah Cuci darah. cuci darah. Medeni. Tapi memang otak saya itu saya harus tenang, Positive thinking. Iya. positive Ibu, ya. thinking. Itu mungkin salah satu yang membuat kita menjadi Support buat diri sendiri juga ya, Bu ya. support Baik. diri kita sendiri. Setelah dicek pertama 7, kemudian dikasih obat. Selain obatnya masuk di infus, Betul. juga obat yang diminum. Kemudian mungkin sekitar 3 harian itu dicek lagi, keratin saya sudah turun 2. Oke. 2 Alhamdulillah. tingkat mundur atau menjadi 2? Menjadi 2. Oh, menjadi 2. Dari 7 turun menjadi 2. Alhamdulillah. Tapi selain saya minum obat, saya juga minum jamu dari Agarilus. Oh, oke, Yang oke. diminum yang mana, Bu, kemarin? Produk apa nih, Bu? Saya itu yang saya konsumsi itu paketnya itu Agarilus hijau, drop. Ya, yang ini berarti, Bu ya. Iya, Ini betul. mungkin bisa ditunjukkan, Bu. Ini yang Sama saya ini ya? minum, kemudian drop dan proren. Ini ya, berarti 3 ini ya. Iya. 3 ini. 3 ya. ini.
Bisa dilihat ya nih kameranya ya. Dan alhamdulillah mungkin karena berkat selain obat juga ini bisa turunnya begitu cepat gitu. Sampai akhirnya yang terakhir sudah normal. Sudah normal, alhamdulillah, Ibu ya. Dan ketika itu saya juga dicek USG, ternyata ada batu ginjal sedikit, hanya 0, berapa gitu. Dan disarankan ternyata Proren ini bagus banget untuk batu ginjal itu. Batu ginjal juga ya. Oke, Ibu. Alhamdulillah ya. Semuanya bisa cepat baiknya. Jadi saya ketika di rumah sakit itu sekitar 5 hari di rumah sakit. Tapi 2 hari saya lemes, setelah itu saya seperti orang sehat. Oh, langsung juga. Artinya Ibu ketika di rumah sakit minum herbal ini juga kah atau di rumah? Saya mencuri-curi. Oh, jadi ketika di rumah sakit Ibu minum herbal agarelus ya? Iya. Baik, berarti mengkombinasikan tadi ya antara obat dokter dengan agarelus tapi dengan jeda waktu. Iya, jedanya ya lumayan lah. 1 jam lebih ya? Lebih 2 jam. 2 jam. Gitu. Oke. Nah ini Abah, dari yang sudah dibicarakan langsung oleh narasumber kita yang bisa dibilang sudah sembuh atau melewati dari masa-masa penyakit ginjal ini, apa Abah yang bisa ditarik benang merah dari Ibu? Nomor 1, ketika ada masalah Ibu ini lebih tenang ya, lebih tenang ini penting ya, ketika mental kita siap dan lebih tenang, karena ketika stres ini justru kan hormon kortisolnya naik, justru ngedrop gitu kan. Nah, ngedrop. Tapi ketika tenang ya kan, semua atas izin Allah, semua dengan izin Allah, kita insya Allah bisa pulih kembali dengan keyakinan dan ketenangan, akhirnya juga lebih bagus ya. Kemudian insya Allah dengan izin Allah, dengan dukungan herbal kita ini juga mendukung sekali kan. Apa yang perlu kita ambil di sini? Ini pun sebetulnya Bapak Ibu bisa mengondisikan ya. Jadi kalau mama ini herbal kita untuk Proren ini tadi kan salah satunya termasuk membersihkan batu ginjalnya ya. Sebetulnya isinya apa ya? Isinya salah satunya ada akar alang-alang. Ya, akar alang-alang ini juga bisa berfungsi untuk bahkan gagal ginjal sekalipun. Ya, bisa juga pakai akar alang-alang ya. Tapi kalau ngerebus sendiri ya agak susah memang gitu ya. Lebih repot juga ya. Lebih repot ya kan. Lebih repot nyarinya rebusnya berapa dan sebagainya, jadi agak susah ya. Ada takarannya ya. Kemudian di sini ada yang utama adalah tempuyung. Ya. Tempuyung ini sangat efektif sekali untuk membersihkan ginjal ya kan. Dari kotoran, kemudian jadi kalau yang pipisnya tadi kurang bersih pakai ini sudah ada kandungan tempuyungnya, dan kalau ada batu ginjalnya nanti bisa jadi lembut, lebih lembut ya, lebih lembut. Bagi yang mungkin gagal ginjal yang sudah kronis, mungkin yang dewasa bisa pakai ini juga. Tapi saran saya tidak diminum langsung begini, tapi dicairkan ya, dibuka dicairkan ya, dicairkan itu lebih tepat tercerna. Karena kalau sudah gagal ginjal biasanya air kan nggak boleh banyak-banyak ya, tidak boleh banyak-banyak. Tapi kalau bagi saya yang penting airnya itu non logam, mungkin bisa 1 gelas 2 gelas masih bisa lah, non logam. Jadi air yang tidak mengandung logam. Ya, mengandung logam berat utamanya ya. Kemudian di sini juga ada tadi ada akar alang-alang, ada tempuyung, ada gempur batu. Namanya daun gempur batu itu. Iya, itu sangat efektif sekali untuk mengeluarkan ya kristal-kristal ginjal. Makanya nanti kalau minum ini biasanya mungkin kalau ada batu ginjal biasanya terus pipisnya agak sedikit keruh ya. Ketika minum, setelah minum agak sedikit keruh, tapi nanti setelah itu bersih. Berarti sudah keluar ya, sudah keluar. Keruhnya itu karena keruhnya kan dikeluarkan ya, yang di ginjal bentuknya dihancurkan dan dikeluarkan. Nah, begitu prosesnya begitu. Kemudian kalau fungsi dari drop sendiri adalah di situ regenerasi sel ya. Jadi dia
sel-sel yang rusak istilahnya diperbaiki lagi sel-selnya itu, karena di sini yang mengandung kolagen, juga mengandung dari tripang, gamat ya, itu fungsinya sangat efektif sekali. Jadi gamat itu hewan Mas, namanya timun emas ya, timun emas di laut. Ini kita ambil dari yang paling terbaik di daerah Batam sana ya. Itu Mas, namanya timun emas itu, kalau ini makhluk hidup satu panjang begitu ya. Kalau dipotong, dia nanti hidup. Ini yang hidup, ini juga hidup. Dua-duanya. Nah, bisa begitu. Sehingga dia meregenerasi selnya sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Makanya kalau di luar negeri gamat tripang ini harganya cukup mahal ya untuk dikonsumsi, maksudnya dikonsumsi. Nah, kita sudah buat menjadi obat herbal seperti ini, alhamdulillah sangat efektif sekali untuk pemulihan sakit yang berurusan dengan sel begitu. Dengan gamat emas sama ya? Ini ada gamat emasnya Bu, 75%, tapi ada kandungan propolisnya dan ada kandungan pegagan. Jadi ini bisa juga untuk anti Alzheimer atau anti kepikunan. Ya, pokoknya dengan minum ini insya Allah tidak mudah pikun. Nah, begitu Mas. Baik, ya. Mungkin bisa kembali ke Ibu ya. Ini mewakili mungkin buat pemirsa pendengar yang ada di rumah, kira-kira bisa di-share ya Bu ya. Kalau tadi sudah dibahas di awal rasa-rasa atau ciri-cirinya yang dialami Ibu seperti mual, seperti langsung lemes dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit riwayat sebelum Ibu mengalami ini, mungkin dari pola makan atau ada pola stres yang kurang terkontrol atau apa nih Bu kira-kira nih Bu? Mungkin kalau saya cenderung ke pola makan. Pola makan. Jadi makan nggak teratur gitu. Misalnya pagi makan, siang enggak gitu. Nanti kadang sore, kadang malam gitu. Jadi mungkin karena tidak teratur itu mungkin dipicu karena itu juga. Kemudian mungkin ada makanan yang dalam tanda kutip atau makanan kurang sehat yang kita suka konsumsi. Apa nih Bu kira-kira nih Bu? Ibu suka makan apa nih? Kalau sebenarnya daging-dagingan, kerang atau misalkan apa? Saya itu kalau atau fast food mungkin ya? Jeroan-jeroan enggak. Enggak ya, baik. Mie instan itu saya makan dalam keadaan kalau darurat. Misalnya nggak ada nasi, nggak ada sayur, nggak ada apa-apa, adanya mie instan baru saya makan. Jadi kalau bisa dihitung mungkin sebulan itu sekali lah gitu. Sebenarnya juga sudah seperti itu. Mungkin ya karena pola makan saya yang salah itu. Jadi waktu makan saya yang salah itu mungkin yang memicu asam lambung atau mah itu. Kemudian sampai ke membawa ke yang tadi yang, ya. Baik. Untuk minumnya saat itu minum air putihnya berapa Bu saat itu, terukur nggak? Mungkin juga karena air minum saya yang kurang. Mungkin sebenarnya saya tahu dalam sehari itu minimal harus 8 gelas itu saya tahu. Harus minimal 2 liter itu saya tahu. Tapi kadang-kadang saya merasa kurang air putih, saya konsumsi merasa air putih kurang ya. Betul. Itu yang mungkin menjadikan salah satu. Dan itu berlangsung selama sekian lama ya. Berhari-hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Gitu. Ini Abah gimana nih Bah? Memberikan tambahan ya edukasi untuk pemirsa yang ada di rumah juga nih dari pola makan. Ya. Jadi intinya kita harus menjaga ginjal kita diberikan amanah oleh Allah, ya kan? Diberikan amanah oleh Allah, diberi organ. Ini luar biasa loh. Kalau kita nggak rawat kan berarti kita tidak sayang ya? Tidak sayang sama pemberian Allah, dan itu mengkhianati nikmat Allah kan begitu ya. Kadang orang ada yang sampai ginjalnya harus ditransplantasi atau diganti, itu harganya luar biasa mahal itu kan. Sampai ada donor ginjal juga. Donor ginjal luar biasa mahalnya itu kan. Nah, makanya yang belum sampai terjadi seperti itu malah kita rawat ginjal kita, terutama minum air putihnya. Itu harus dikontrol, diusahakan 3 kali berat badan kita kali 30 ini artinya ya. Jadi kalau berat badannya mungkin 70, sekitar ya 2 literan lebih lah begitu ya. Begitu. Kemudian nomor 2-nya juga mungkin olahraga. Kalau yang
sudah seperti kita ini Bu ya, saya usianya ternyata nggak terasa hampir 50 ternyata ya kan. Itu ya olahraganya jangan yang terlalu diforsir sekali lah. Yang penting ada bergerak, treadmill, jalan cepat itu ya. Yang penting jangan diforsir kayak anak-anak muda ya. Sudah beda ya. Sudah beda. Jadi minimal ya 30 menit sampai ya mungkin ngubengi lapangan berapa kali sampai berkeringat minimal ya. Baik. Nah, begitu. Itu utamanya itu untuk mencegah merawat ya. Merawat. Kemudian kalau makanan ya kan usahakan jangan makan makanan yang instan itu memang harus dikurangi ya. Dikurangi sekali yang siap saji ya kan. Biasanya karena bumbunya itu kan kimianya terlalu banyak ya. Betul, pengawetnya. Kalau minuman yang terlalu banyak berkarbonasi, apalagi minuman keras itu harus dihindari sekali ya kan. Jadi kalau ingin sehat ya itu tentunya juga hindari merokok juga kalau bisa begitu ya. Tapi biasanya kalau saya suruh hindari merokok ini pasien rodok abot biasanya gitu. Susah ya. Agak susah ya. Nah, begitu. Terus Abah, misalkan nih ya, mungkin pemirsa dan pendengar di rumah baru saja bergabung dengan kita nih. Kita tidak tahu mendeteksi apakah kita ada gangguan di ginjal apa tidak. Nah ini untuk pemula, mungkin seperti saya juga ya, saya yang cocok dengan produk apa nih untuk Agarelus sebagai pencegahan sebelum penyakit itu timbul. Kira-kira untuk yang pemula atau yang belum terlalu terindikasi untuk ke arah sana. Kira-kira produk mana yang cocok nih, Mbak? Jadi untuk pemula yang mungkin bingung aku ini ginjalku sehat apa ora kan gitu ya. Saya ginjal saya itu sehat apa tidak. Insya Allah kalau tidak terlalu parah, saya kira yang penting aktivitas kita bagus, minumnya bagus. Kemudian kita lihat air seninya tadi itu warnanya cukup bagus. Ya kan? Pokoknya kalau coklat yang terlalu coklat segera minum air putih yang banyak. Nomor satu itu. Kemudian untuk preventifnya ya kan cukup minum Agarelus hijau atau Agarelus drop atau Proren ini. Ya kan. Jadi salah satu aja sudah cukup. Salah satu ya. Atau berarti salah satu ya. Iya. Ya maksudnya begini, kalau mau lengkap itu lebih bagus. Karena kan kita namanya kesehatan itu bukan hanya ginjal saja, ya kan? Tapi melindungi semuanya. Jadi mungkin kolesterolnya juga gitu kan. Karena fungsinya masing-masing ini. Kalau yang ini karena ini ada, mohon maaf Ibu, karena ini mengandung probiotik atau mengandung fermentasi, ya, fungsi utamanya adalah cleansing dia, jadi membersihkan. Jadi kalau detox malam itu minum ini, paginya itu pasti BAB-nya buangan besarnya lancar. Nah itu kan proses cleansing gitu kan. Nah, kemudian juga balancing di situ menyeimbangkan begitu ya. Juga protecting artinya juga dia memproteksi organ-organ kita. Dengan ini pun minum ini aja ada pasien kita yang sudah bisa keluar batu ginjalnya juga, dan ada juga yang gagal ginjal pakai ini saja sudah sembuh, ada juga. Alhamdulillah ya. Nah begitu Mas. Kalau dilengkapi 3 ini lebih bagus sekali karena kesehatan bukannya ginjal kita saja, ya jantung kita juga butuh sehat, ginjal kita butuh sehat. Semua organ kita juga butuh nutrisi. Betul. Begitu. Dan jadi rumusnya gini loh Mas, rumusnya itu. Jadi rumusnya itu orang mengatakan waduh untuk sehat ternyata mahal ya. Kok mahal ya gitu ya. Tapi sakit lebih mahal loh. Lebih mahal. Lebih mahal lagi. Iya, kalau udah sakit itu waduh apapun. Kalau di rumah sakit itu opo dibayar wis. Betul. Sawah didol opo didol. Jangan sampai ya. Oke. Lebih baik ya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Atau istilahnya sedia payung sebelum hujan. Dan saya sangat merasakan ini ketika saya mengkonsumsi ini. Yang hijau ya Bu ya? Iya. Saya setiap bangun tidur pasti merasakan mau ke belakang lancar. BAB-nya lancar ya, baik. Ini BAB lancar. Dan kalau ini drop ini yang benar-benar saya rasakan, ketika saya tenggorokan sakit, mulai sakit, sudah mulai mau batuk, saya teteskan ini kayak ajaib, sehari atau 2 hari sembuh.
Alhamdulillah ya. Ini yang saya rasakan. Apalagi saat ini tuh entah di sini atau dimanapun ini lagi musim orang sakit loh. Betul. Ini musimnya pilek lagi perubahan ya, sama benar. batuk. Ini benar-benar saya rasakan manfaatnya benar. Kemudian selain radang tenggorokan atau batuk, sariawan. Sariawan sudah agak melebar gitu. Saya teteskan pas di sariawannya itu, alhamdulillah itu juga cepet banget. Kempes ya. Cepet banget sembuhnya. Ini benar-benar saya rasakan. Baik. Berarti untuk segala ini bisa ya dari sariawan sampai mengobati apapun ya. Intinya kalau drop itu termasuk anti infeksi ya. Jadi makanya dulu kalau pada waktu COVID itu banyak pasien-pasien kita yang alhamdulillah sembuh dengan drop ini untuk mengobati COVID-nya. Dan insya Allah saya ketika COVID dulu kan memberanikan diri untuk naik pesawat gitu ya. Wah, nanti saya tes antigen tes apa ya. Pokoknya saya sebelum minum ini saya minum ini dulu sebelum naik, sebelum tes Bu, sebelum tes antigen itu ya. Sebelum antigen pokoknya saya minum ini dulu. Saya juga dulu waktu saya ke Manado, sebelum tes harus ada tes PCR saya dulu minum ya. ini juga. Jadi nggak pernah positif akhirnya begitu ya, negatif. Tapi ini saya jadi ingat ini Abah ya. Saya kan biasa sering syuting di sini ya di Agarelus kantor ini. Nah waktu itu saya lagi iseng di depan ada bapak atau ibu yang jualan kantin dulu Pak, itu juga cerita ke saya. Ini benar-benar real ya. Maksudnya, Mas dulu saya kena COVID itu 2 atau 3 kali gitu. Terus sama bapaknya yang dari kantor Agarelus saya dikasih produk ini sembuh. Ya, ini saya jadi ingat ya Edo ya, ini manajer saya kan juga ikut waktu kita jajan di depan. Oh iya ya Pak ya gitu. Iya, jadi beliaunya tuh cerita sendiri gitu loh. Saya di rumah sakit itu udah 4 atau 5 hari. COVID itu ya, karena COVID ya? Karena waktu zaman-zaman COVID itu. Nah, saya jadi ingat kita membahas sedikit tentang COVID ini, jadi ingat sama pasien itu gitu loh. Seperti itu. Jadi anak saya juga kena COVID. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu apa mungkin karena saya produk ini ya, produk ini juga Insya Allah Bu, karena saya sendiri sebetulnya saya takut juga kemana-mana kan. Saya mobilitas luar biasa sekali loh. Dan anak saya juga saya kasih ini ketika kena COVID itu saya kasih drop ini. Dan untuk pengobatan itu sebenarnya saya mereka-reka sendiri waktu saya sakit tenggorokan sama kira-kira apa nih ya, saya reka-reka sendiri. Dan saya ketika minum ini nggak pakai air sama sekali, jadi langsung saya teteskan, saya paskan di tenggorokan. Kalau yang sariawan juga saya teteskan pas ini. Memang rasanya agak gimana gitu, tapi tetap ya itu lagi otak saya bilang pasti sembuh. Alhamdulillah sembuh. Kembali lagi ke mindset kita ya, sembuh dan sembuh. Betul. Baik, mungkin pemirsa yang ada di rumah kita boleh langsung interaktif di sini di nomor telepon yang sudah kami persiapkan untuk pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Silakan di 0822 3300 0047. Mungkin bisa kami tunggu untuk nanti line kita teleponnya. Kasih hadiah Mas yang kita telepon. Kasih hadiah. Wih, luar biasa. Mungkinkah saya juga dikasih hadiah? Iya pasti. Alhamdulillah. Saya juga Mbak Nita ya. Siap. Nanti sama Mbak Nita Bu ya. Iya. Tapi kalau kita berbicara tentang kesaksian ya, saya sendiri jujur demi Allah mengalami yang seperti dibilang pasien di bawah tadi ya Pak ya, bukan pasien, artinya saya waktu itu jajan di kantin depan dan bapak yang jualan itu bilang, lo masnya di sini ngapain? Oh saya ada host Pak di ini. Oh itu berarti mandi tenan lo gitu. Oh iya Pak. Terus bapak itu cerita. Jadi saya kena COVID sudah 5 hari di rumah sakit, saya dikasih produk dari Agarelus ini. Hasilnya langsung negatif dan boleh bawa pulang itu. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Baik, untuk pemirsa dan juga pendengar dari rumah, kami persilakan untuk di line telepon kita di 0822 3300 0047. Langsung saja kita akan bahas seputar hari ini adalah penyakit ginjal atau gagal ginjal yang di Indonesia sedang banyak dialami atau sedang banyak diperbincangkan. Ya. Mungkin kalau ada telepon, jadi ini kita bukan hanya bahas ginjal saja. Mungkin telepon yang lain juga boleh. Oke, baik. Sharing juga boleh. Sharing boleh, curhat ya oleh.
Oke, sudah ada kan telepon yang masuk, kita tunggu pemirsa. Ya, dan Ibu kita kembali lagi nih ya, mumpung Ibu juga hadir di sini. Setelah mengkonsumsi dan sebelum mengkonsumsi produk Agarelus ini kan banyak sekali khasiat yang diperoleh atau khasiat dari Agarelus ini, Bu. Apa nih, Bu? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa benar-benar itu saya rasakan. Ketika setelah saya mengkonsumsi Agarelus hijau ini, saya BAB-nya jadi lancar, kemudian perut terasa enak gitu. Enak, baik. Ya. Oke, sudah telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan Bincang Sehat bersama Abah dan Agarelus. Halo, selamat sore. Oke, ya buat yang ada di rumah pemirsa dan juga pendengar boleh dicoba berkali-kali karena ini linknya ini banyak sekali yang berebut ya. Baik, masuk lagi. Halo, selamat sore Agarelus. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Oke, iya ini karena saking bersemangatnya ini banyak benturan-benturan yang akan masuk di line kita. Baik, oke. Mungkin bisa kembali ke Abah nih, Abah. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, banyak sekali manfaat dari Agarelus. Nah, mungkin pemirsa dan pendengar yang ada di rumah ingin mengetahui sekali lagi kandungan-kandungan yang bermanfaat dari produk ini. Iya. Jadi ini produk yang hijau ini produk saya pertama kali. Dulu sebelum saya ada ide-ide produk-produk lain, semua hanya ini, Mas. Oke. Jadi ini all out dan betul-betul all out ini. Jadi ini kita mulai dari 2011-an ya, kita produk ini. Jadi dulu semua hanya ini saja obat saya. Tapi dengan izin Allah ini sangat efektif sekali. Untuk semua pengobatan ya, tapi tentunya tidak ada yang sempurna 100% ya kan. Ini dibuat dari ada gambar ini jamur, bukan kelengkeng ini jamur ya, ini jamur ya, jamur dewa. Jamur dewa ini awalnya ditemukan di Jepang ya kan, di penelitinya. Dan ketika kami browsing di sana memang anti kanker ya. Anti kanker. Jamur dewanya sendiri anti kanker dan di Indonesia sudah pernah diteliti di Unbra Malang memang betul-betul anti kanker terutama kanker serviks ya. Jadi itu. Ada telepon diterima dulu silakan. Iya, baik. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan Bincang Sehat bersama Abah dan juga Agarelus. Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana, Bapak atau Ibu? Iya. Mungkin bisa agak menjauh dari TV atau radio Anda, Bapak Ibu, silakan. Iya. Kita masih tunggu di line telepon kita. Iya, selamat sore, Agarelus. Iya, halo Bapak. Dengan Bapak siapa, Bapak? Oh iya, silakan Bapak. Ya. Bisa. Di otak ada cairan. Tidak bisa gerak apa-apa ya Pak ya? Oke, baik. Oke, baik Bapak langsung akan dijawab dengan Abah Fauzi. Silahkan Abah. Ini jadi ada cairan di otak dan berdampak tidak bisa bergerak atau secara motorik tidak ada gerakan ya. Ini kira-kira gimana nih, Bah? Usianya tadi berapa ya usianya? Sudah putus ya? Putus ya, baik. Oke, kelihatannya tadi sudah agak dewasa ya? Ya. Oke. Oh, keponakan ya. Oh, keponakannya.
Boleh langsung dijawab apa? Ya, mudah-mudahan bukan kanker otak ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau masih ada cairan saja, mudah-mudahan belum sampai bentuknya belum sampai benjolan atau kanker. Karena kalau sudah kanker ini memang pengobatannya cukup lumayan, cukup lama karena ini tempatnya di otak ya. Dan biasanya kalau sampai kanker otak di situ bisa merusak saraf mata, bisa juga terjadi kebutaan. Ya, artinya tidak bisa melihat. Matanya normal begini, tapi karena sarafnya di situ sudah putus, nah dia tidak bisa melihat akhirnya. Tapi mudah-mudahan hanya tidak bisa bergerak saja. Insya Allah Pak, dengan resep kita tadi, resep 3 ini. Insya Allah efektif sekali. Nanti kalau untuk itu bukan bukan proren ya, tapi nanti dengan squalen, ditambah squalen ya. Ada squalen enggak? Jadi agarus drop, agarus hijau sama squalen Pak ya. Fungsinya apa? Kalau drop ini karena dia mengandung propolis nomor 1, anti infeksi ya kan, kemudian mengandung pegagan. Nah, pegagannya ini yang dia fungsinya adalah menembus pembuluh darah yang tersumbat termasuk di otak salah satunya. Kemudian yang nomor 2 ini fungsinya dia membuka pembuluh darah dan membersihkan kalau ada di situ flak-flak di pembuluh darah yang paling lembut sekalipun insya Allah bisa teratasi. Dan nomor 3 di situ ada squalen Pak ya. Ini untuk menguatkan pembuluh darah termasuk pembuluh darah jantung dan otak. Ya. Dengan 3 ini insya Allah mudah-mudahan sudah banyak yang mempraktekkan. Di Lampung ada, kemudian di mana itu di Bangka ada, di mana itu di daerah Bangka ya, Pulau Bangka, Pangkal Pinang, alhamdulillah kemarin juga ada seperti itu. Nanti Bapak bisa gunakan dengan 3 macam produk ini Pak. Ya, kalau Mama tidak ada minimal 1 yang tengah ini aja, minimal, ya kan? Insya Allah pokoknya rutin, kemudian pola makannya dijaga, insya Allah bisa sembuh total nanti. Alhamdulillah, luar biasa. Buat pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, silakan bergabung bersama kami di seluruh siaran radio Mutiara Berlian dan juga di channel Agarus Series juga bisa menyaksikan siaran live kita. Oke, kembali lagi dengan bundaku yang cantik ini. Waduh, Bunda, kalau saya melihat nih ya. Mudah-mudahan nggak hoak ya. Oh ini asli, serius. Bunda, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Agarus ini ya? Mungkin kalau secara penyakit yang diderita, misalkan ginjal itu sudah turun keratinnya dan sebagainya. Mungkin ada dampak yang lain nih, apa nih? Atau mungkin saya kok merasa awet muda ya, saya kok merasa kulit saya lebih kencang, apa nih? Kalau saya merasa bahwa kesehatan saya tetap terjaga, selalu terjaga. Jadi kalau dulu sering kadang-kadang bangun tidur itu suka pusing gitu. Kemudian suka capek-capek. Setelah saya mengkonsumsi dari produk Agarus ini, alhamdulillah pusing-pusing saya sudah tidak lagi. Saya merasa lebih sehat. Dan satu lagi merasa awet muda, merasa muda gitu. Pasti. Kan juga semangatnya juga ya Bunda. Betul. Ya. Jadi kalau pagi, kalau dulu biasanya rada lemes, sekarang lebih fresh berarti. Betul. Kalau dulu bangun tidur itu malas-malasan ya. Kepala saya suka terasa sakit, agak gimana gitu di tengkuk gini. Tapi setelah saya mengkonsumsi ini, bangun tidur itu biasa kan kalau bangun tidur memang tidak langsung bangun enggak, tapi saya ini dulu tiduran dulu, rebahan dulu, baru bangun. Dan alhamdulillah saya merasa sehat, dan setiap saya bangun tidur, setelah saya berdiri minum air putih, saya langsung merasa ke belakang. Lancar. Lancar ya? Lancar, betul. Iya. Iya, mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan kembali untuk bisa masuk di line telepon kita di 0822 3300 047. Baik, nanti juga akan ada hadiah yang akan kita berikan untuk pemirsa dan juga pendengar yang sudah berinteraksi lewat telepon yang sudah kita bacakan tadi. Oke, kembali ke Abah sambil kita menunggu line telepon. Abah, kira-kira kiat-kiat menjaga kesehatan terutama ginjal
ini kalau dari faktor makanan apa nih Abah yang perlu dihindari dan yang perlu dikonsumsi? Oke. Saya ulang lagi, ginjal kita itu sebenarnya terlalu sangat-sangat mahal ya. Sangat-sangat mahal, dan ya kalau kita tidak merawat tubuh kita sendiri, siapa yang mau merawat gitu kan? Siapa yang mau merawat gitu kan? Jadi intinya ya kita harus berpola hidup yang sehat, ya, yang sehat. Pola makannya tentunya kita seimbangkan. Jadi kalau makanan-makanan, kalau memang di situ ada ISK atau infeksi saluran kemih atau batu ginjal gitu ya, atau batu ginjal, tentunya ada pantangan ya, ada pantangan seperti mungkin sayur-sayuran yang berzat besi terlalu tinggi, ya kan, itu misalnya di bayam, ya mungkin bayam yang hijau-hijau itu, dan kalau makanan-makanan laut yang diawetkan terutama ya, kayak gerih-gerih, apa itu seafood ya, ikan kalengan juga ya, apalagi ikan-ikan yang sudah diawetkan itu kadar purinya pasti tinggi, dan kadar mengandung logam berat biasanya. Kalau seperti gerih itu kan biasanya digarmi dulu lah. Garamnya ini sebetulnya yang memperberat ya kan. Jadi tentunya garam ini kalau terlalu tinggi, garam sifatnya apa itu natrium itu dia mengikat cairan dalam tubuh. Nah ini yang menjadikan kadang lemak kita susah untuk luntur begitu ya. Kemudian juga membebani ginjal kalau terlalu banyak garam. Ya, begitu contohnya ya. Kemudian kalau yang disarankan, kalau yang saya ulang lagi yang untuk pantangan tadi, biasanya kan penyakit ginjal itu ada telepon ya, ada telepon, silakan diterima dulu. Baik, kalau ada. Kita akan dulu, kita terima lanjutkan teleponnya. Halo, selamat sore. Aduh, mati lagi ya. Oh, mati lagi ya. Oke. Saking semangatnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi penyakit yang berbasis dari ginjal ini, salah satunya kalau yang akut artinya kan mendadak ya, tiba-tiba gitu ya. Kalau yang anak-anak biasanya ya. Dan ini kemarin diduga masalah ethylene glikol dan sebagainya ya kan. Kemudian yang justru yang saya bahas di sini biasanya yang sudah kronis, artinya kalau orang penyakit kronis itu biasanya kan akumulasinya tuh udah lama gitu ya. Penumpukan. Ya, penumpukan mulai kolesterolnya, mulai dari asam uratnya. Ini kan penyakit-penyakit yang bermasalah dari ginjal ya. Nah, ini tentunya ini pola makan harus dijaga ya kan. Kalau memang positif ada kolesterolnya, karena kolesterol itu adalah bagian dari sampah darah ya. Istilahnya asam urat itu kalau boleh dikatakan sampah darah yang tidak bisa disaring oleh ginjal kan begitu. Akhirnya masuk dalam tubuh kita menjadi tadi akhirnya sakit-sakit di persendian dan sebagainya. Ini tentunya makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, kacang-kacangan, kemudian belinju, ya kan, kemudian ya santan-santan yang terlalu tinggi, kemudian kalau kolesterol itu sebenarnya nasi itu juga menyebabkan kolesterol tinggi gitu ya. Nah, begitu, terutama yang santan-santan. Kemudian kalau yang dianjurkan tentunya sabu-sabu ya. Apa itu sabu-sabu? Sayur dan buah. Sayur dan buah. Sayur dan buah, sayur dipilih yang tidak berzat besi tinggi gitu ya. Kecuali kalau Anda merasa sehat sih nggak masalah. Kacang-kacangan, bayam apapun nggak masalah gitu. Tapi kalau Anda sudah terkena ya kan, ada batu ginjal, ada asam urat tinggi ya, itu dihindari dulu sementara gitu. Kalau sudah ya begitu. Kalau buah saya kira ketika yang pantangan, kalau memang ada masalah dengan ginjal, ya tentunya seperti makanan-makanan yang keras ya kan, seperti durian ya agak dikurangi lah begitu ya. Tapi kalau yang dianjurkan buah-buah yang berair itu yang semua boleh. Ya semua boleh, kecuali kalau darahnya hipotensi atau darah rendah, itu mungkin ya tidak boleh terlalu banyak. Seperti semangka, melon, apel, kemudian buah naga. Makan apa itu buah-buah yang mengandung air. Nah, ini sangat efektif sekali. Ya, efektif sekali. Bahkan kalau Anda
makan semangka begitu ya, itu sama kulit putihnya itu malah bagus loh ya. Kulit putih Ya. semangka ya? Kulit putih semangka. Oke. Boleh juga kulit semangka itu nanti di blender ya, di blender terus disaring, itu juga sangat efektif sekali untuk perawatan ginjal gitu ya. Sangat efektif sekali. Begitu Mas. Iya, mungkin juga ada pemirsa dan pendengar yang di rumah, kembali kami persilakan untuk bisa masuk di line telepon kita untuk menanyakan secara langsung kepada narasumber kita, Abah Fauzi. Baik, kita tunggu di 0822 3300 0047. Kami persilakan, monggo silakan. Ada yang masuk? Oke, ada yang masuk. Baik, kita akan tunggu dulu. Iya, dan tema kita hari ini pemirsa seputar masalah penyakit ginjal atau ginjal akut, tapi kita juga akan menerima penelpon untuk menanyakan hal lain di luar dari tema kita. Dan tentunya masih bersama dengan Abah Fauzi sebagai pakar atau praktisi kesehatan bersama dengan juga Agarilus. Iya, halo, selamat sore. Putus lagi. Oke, baik. Sekarang kita kembali. Oh, di WA. Oke, Silakan. baik. Di WA saya apa di siapa itu? Oh, coba saya lihat dulu ya. Baik, silakan Abah. Iya. Bunda, sambil Iya. menunggu WA yang akan dibacakan, nah kira-kira ini tips untuk pemirsa dan pendengar yang ada di rumah nih apa nih? Langsung dari Bunda nih, sebagai mantan pasien ya. Kalau menurut saya jangan sampai terlambat ya. Jadi sebelum terlambat, alangkah baiknya kalau lebih baik kita mengkonsumsi yang bukan dari yang kalau obat-obatan itu dan dari kimia. Yeah. Nah, lebih baik kita yang seperti dari jamu Agarilus ini Yang kan herbal-herbal yang saja ya. herbal itu saya pikir lebih baik daripada yang dari bahan-bahan. Jauh lebih aman dan jauh lebih bermanfaat Betul. seperti itu ya Bunda ya. Iya, betul. Oke, nah Bunda, kalau boleh tahu nih sedikit menanyakan Iya. hobinya apa sih dulu, olahraga apa nih? Kalau saya sih biasa cuman jalan aja. Jalan kaki aja, treadmill. betul. Oke. Baik. Wah, ini pesan-pesan yang sangat bermanfaat sekali ya Bunda ya. Oke, kembali ke Abah. Silakan untuk Abah Fauzi. Ya, ini saya bacakan pertanyaan dari Fania. Ya, Fani FM ini di Oku Selatan. Wah, Oku, jauh selamat banget. sore ya. Itu di Oku Selatan, Muara 2 ini ya. Assalamualaikum, selamat sore dari Ica dari Oku, dari Radio Faninya. Mau bertanya, ada konsumen yang kena prostat. Nah, sudah sempat operasi pertama kali, namun hingga saat ini lukanya bernanah dan tak kunjung sembuh. Baik. Saat ini sedang konsumsi Agarulus hijau dan Proren, namun memang belum ada perkembangan, baru konsumsi. Karena jika nanti habis Agarulus hijau dan Proren, bagusnya konsumsi yang mana lagi? Oke. Karena konsumen ini akan melakukan operasi untuk kedua kalinya karena masih ada benjolan yang tumbuh di area lain. Mohon penjelasan. Jadi ini tadi karena ada prostat ya. Prostat ya. Oke. Jadi justru kalau ini jawabannya, kalau di situ ada nanah, ya kan, berarti kan ada infeksi di situ. Yang untuk utama infeksi pakai Agarulus drop. Baik. Ya, kalau luar ini pun juga bisa dioleskan di luarnya boleh. Jadi bekas operasi. Baik. Bekas operasi kan kadang ada luka tuh. Ya. Nah, biasanya kan mungkin kalau ada infeksi itu ada nanah berarti di situ. Dicuci dulu sama ini sampai kering, setelah itu baru dikasih Agarulus drop. Oke. Jadi dua-duanya boleh, tapi ya mungkin disendirikan ya, yang untuk mencuci sama yang diminum. Atau dipisah dulu lah, dulu. Tadi jangan sampai nanti kontaminasi begitu maksudnya. Betul. Untuk Dicuci dulu higienisnya. ya, untuk higienisnya dicuci dulu. Yang bekas ada nanahnya tadi itu dicuci dulu bersih, terus dikasih cuci dengan ini sampai kering. Setelah kering baru dikasih Agarulus drop. Insya Allah nggak sampai 3 hari lah, 2 hari sudah kering. Sudah kering. Insya Allah. Termasuk kalau ada pasien yang diabetes ya, yang karena gangren. Gangren itu luka-luka karena diabetes biasanya juga mengandung ada nanahnya juga, Bunda ya. Ada nanahnya lah. Ada nanahnya ini loh.
kadang-kadang mohon maaf, pakai obat medis kadang-kadang sulit juga gitu ya. Tapi kalau pakai kita, insya Allah cepat sekali. Nggak sampai 1 minggu insya Allah. Ya kan? Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang sampai lukanya sudah parah sekali. Tapi kalau ditampilkan kan ngeri banget kan. Tidak boleh ya. Jadi kalau pribadi boleh ditanyakan gambarnya yang sudah sembuh mana ada, ya kan. Jadi dicuci dulu sama ini, diolesi sampai bersih, dikucuri begitu dengan kuas atau dengan kapas dengan apalah ya kan. Nah, terus kemudian itu setelah pakai ini, setelah ditunggu kering, baru diolesi Agalis Drop. Nah, begitu saja. Insya Allah pemulihannya, insya Allah dalam 2-3 hari sudah, walaupun agak berat namanya, insya Allah sudah ada sembuh total. Ya, sembuh kering nanti ya. Luar biasa. Kering. Berarti ini ya. Bisa diminum sekaligus juga bisa untuk lubat luar. Jadi kalau ada mungkin anak-anak kita lari-lari jatuh tuh, nah luka ya langsung aja diolesi ini nggak apa-apa. Langsung dibersihkan dulu ya, Bah ya. Iya tentunya dibersihkan dibersihkan, ya kan. Terus dikasih ini, insya Allah itu nggak sampai 1 hari sudah kering kok biasanya. Kalau nggak terlalu parah gitu, 1 hari kering. Iya, mungkin juga mewakili yang sudah lewat WhatsApp tadi, di mana Abah tadi? Dari mana? Ini dari Vania FM, itu di daerah Muara 2, Oku Selatan. Oku Selatan. Jauh banget itu, Mas. Jauh banget ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan penjelasan dari Abah tadi sudah memberikan bahwasannya untuk bekas operasi pun juga bisa diobati atau bersihkan dengan produk Agarilus Drop dan juga Agarilus hijau. Ya, jadi tadi ada mungkin begini, ada jawaban tambahan satu. Jadi karena tadi ada benjolan, ya kan? Ada benjolan, nantinya mungkin benjolan itu ditambah dengan prokan ya. Prokan. Karena ada benjolannya tadi. Ada benjolannya. Jadi nanti prokannya mungkin kalau pipisnya nanti sudah lancar, sudah tidak keruh dan sebagainya, sudah tidak macet, nanti Proren bisa diganti dengan Prokan supaya benjolannya tidak tumbuh lagi. Nah, begitu. Atau mau dua-duanya juga boleh, minum Proren juga minum Prokan juga boleh. Jadi supaya benjolannya tidak tumbuh lagi. Tidak tumbuh lagi. Begitu. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali. Dan kita juga masih tunggu untuk pemirsa dan juga pendengar di line telepon kita di 0822 3300 0047 untuk bisa langsung berkonsultasi. Kali ini kita bersama dengan Abah Fauzi. Nanti akan langsung kita jawab pertanyaan dari Anda semuanya. Baik, ada telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Iya, masih kita tunggu ya. Oke, kembali ke Bunda nih Bunda. Sebelum kita ke segmen terakhir nih, kalau pesan-pesan tadi sudah ya. Kira-kira tips untuk yang sudah pernah mengalami seperti Bunda, ini apa nih? Selain menjaga makan, kesehatan dan semuanya nih, yang berkaitan dengan produk Agarilus nih. Kalau menurut saya karena ini sudah pengalaman dari saya dan hasilnya juga sangat nyata. Apa salahnya kalau kita mengkonsumsi? Betul. Jadi jangan mengkonsumsi pada saat kita sakit. Mungkin karena pada saat sehat, biar kita tidak sakit, nggak ada salahnya kita mengkonsumsi mungkin dengan mencegah terlebih dahulu, mungkin dengan kalau kita sakit mungkin mengkonsumsinya mungkin 3 kali atau berapa, tapi kalau untuk mencegah hanya 1 kali, begitu boleh? 1 kali boleh, 2 kali boleh, minimal 1 kali lah. Minimal 1 kali saja, minimal malam mau tidur itu diminum. Sangat efektif ya? Atau kalau pagi sebelum sarapan lebih bagusnya. Jadi karena kalau pagi kan waktunya cleansing tuh, boleh. Nanti mungkin setelah subuh minum dulu. Nah, tadi sebelum bekerja, jadi begitu. Itu enak sekali tuh di lambung juga. Betul, yang begah-begah rasanya jadi plong begitu. Terasa di lambung itu lebih enak gitu. Lebih enteng ya, Bunda ya. Karena saya merasakan waktu saya sakit rasanya lambung itu udah nggak karuan lah ya. Nggak karuan sampai 3 hari saya tidak bisa tidur. Waduh, itu sebelum masuk rumah sakit Bu ya? Sebelum masuk rumah sakit. Saya tuh melihat semua pada bisa tidur, kok saya enggak, rasanya itu yang membuat stres. Ada telepon silakan. Oh baik, ada telepon yang masuk. Halo. Kita persilakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan dengan Bapak di mana? Ada yang kutanyakan. Ya, silakan Pak Anto.
Halo? Silakan, Bapak di mana nih? Ini kalau masalah gagal ginjal itu bisa ya apa yang itu Produk apa Dikonsumsi. saja ya dikonsumsi? Sudah yang di sudah cuci darah kah, Pak? sudah Berapa kali, Pak? Berapa kali cuci? 1 bulan berapa kali? 1 kali. 1 bulan 1 kali. Halo? Halo? 1 bulan 1 kali. Ya, cuci darah 1 kali. 1 bulan 1 Nah, Oke. darah BAB-nya 2 kali dong. Iya. Oke, Pak. Oke. Usianya berapa, Pak? Ya 40. Oh, 40, masih muda ya. Masih muda. Oke. 40 ya, Cik Nom lah. Jadi Bang aku maksudnya. Baik Bapak Anto, terima kasih. Langsung dijawab dengan abahnya. Silakan Abah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk gagal ginjal, artinya yang sudah cuci darah, insya Allah dengan 3 produk ini, insya Allah membantu sekali. Tapi dengan dosis yang kecil dulu, Pak ya. Jadi kalau yang ini mungkin dimulai dari 5 tetes dulu, ya kan. Yang ini mungkin bisa 1 sendok dulu, begitu ya. Jadi jangan langsung dosis besar, gitu ya. Okay. Kemudian kalau Proren mungkin 1 kapsul dulu, ya kan. Dicairkan ya, dicairkan begitu. Tetap dengan 3 ini. Dan alhamdulillah di mana itu, di OKI ya, organ kumiring ilir. Nah, ketika tahun 2012 sampai 2013 dengan hanya ini saja, dengan izin Allah bisa mengcancel cuci darahnya dengan izin Allah ya. Jadi itu. Kemudian ada pasien juga di daerah Depok, itu alhamdulillah juga akhirnya urium dan kreatinnya bisa normal kembali, begitu ya. Jadi dengan 3 ini insya Allah bisa membantu untuk pengobatan gagal ginjal, namun dimulai dari dosis yang kecil. Kalau ada pengobatan dokter tidak boleh dibarengkan, nanti ya. Harus ada jeda ya, Pak, jedanya 1-2 jam lah ya, begitu. Baik. Iya, mungkin buat Pak Anto sudah ada solusi dan juga gambaran produk-produk yang akan dikonsumsi untuk yang dialami oleh Bapak. Baik, mungkin masih ada penelpon lagi. Sambil kita menunggu penelpon dari Abah, dari perbincangan kita sore hari ini Abah nih, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Silakan. Oke, yang terakhir untuk kelas kesehatan. Jadi kita belajar dari hari ini tadi, ketika kita ada masalah, hadapi dengan tenang dulu, ya kan, jangan terlalu panik. Ketika Anda terlalu panik, itu justru menjadikan fokus pada masalah, ya kan. Jadi fokusnya tenang dulu, minta berdoa sama Allah, minta ditunjukkan sama Allah, tenang, kemudian tetap dihadapi dengan sabar, dan insya Allah untuk kesehatan kita, produk-produk kita bisa mendukung semua kasus keluhan kesehatan kita, insya Allah. Baik preventif maupun kuratif, baik pencegahan maupun pengobatan. Itu. Semoga memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia. Amin, luar biasa. Oke, Abah, ini yang terakhir nih, biasanya kan kita ada pantun nih. Pantunnya boleh dong, Abah? Pantunnya saya apa sampai? Biasanya Abah ya. Oh, makanya nggak dibaca-baca ini tadi. Dari pemirsa juga pantunnya mana ini ya? Tak kira yang bacakan hostnya ini. Wah. Oke, mana pantunnya ini? Pantunnya ada nih Bah di bawah ya. Baik. Oke. Ini langsung pantun ini ya. Ya. Oke, kita bacakan. Manchester United nggak pernah kalah. Cakep. Kalau menang bahagia fannya. Cakep. Kalau ginjal Anda bermasalah, Agarilu Series solusinya. Boleh tepuk tangannya.
Iya, baik. Tetap semangat menjaga kesehatan karena memang kesehatan mahal harganya. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, akhirnya kita sudah usai di perbincangan kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Abah Fauzi, untuk Bunda juga yang sudah memberi kesaksian. Sama-sama. Dan juga pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah. Dan tetap menjaga kesehatan, jaga selalu kesehatan kita hari ini dan untuk selamanya. Bersama Agarilus, menjaga kesehatan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.